Ya, sebelum kami lanjutkan dialog dengan Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki, sudah ada rekan Daniel Siburian yang akan melaporkan untuk Anda bagaimanakah tanggapan pelaku usaha mikro dan kecil mengenai bantuan Presiden. Silakan Daniel Siburian. Siang tadi Presiden Joko Widodo secara simbolis memberikan bantuan ataupun stimulus baru kepada para pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM berupa dana hibah atau bantuan langsung tunai sebesar 2,4 juta rupiah per pelaku usaha. Adapun rencananya bantuan ini akan diberikan kepada 12 juta pelaku usaha mikro, namun untuk tahap awal bantuan akan terlebih dahulu dialokasikan kepada 9,1 juta penerima dengan total anggaran sebesar 22 triliun rupiah. Tentunya ini sangat ditunggu-tunggu Alin oleh para pelaku usaha mikro, di mana seperti kita ketahui memang pandemi COVID-19 menghantam ataupun memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap seluruh sektor ekonomi termasuk sektor UMKM. Seperti yang terlihat saat ini kami sedang di salah satu pusat pemasaran UMKM, tepatnya di Gedung Smesco Indonesia, di mana tadi kami sempat berbincang-bincang dengan pihak pengelola, tepatnya dengan Armel Arifin selaku Direktur Bisnis dan Pemasaran Smesco Indonesia, di mana dia mengatakan bahwa pandemi COVID-19 telah menyebabkan penjualan para pelaku usaha di tempat ini menurun hingga 30%, dan tentunya ini tidak hanya penjualan, tetapi juga terjadi penurunan terkait produksi begitu. Nah, untuk mendapatkan bantuan tunai ini, Alin, ada beberapa tahap yang harus dilewati para calon penerima bantuan, di mana pertama-tama pelaku usaha mikro harus mendaftarkan diri ke koperasi-koperasi yang berada di wilayah terdekat. Nah, kemudian pelaku usaha ini yang sudah mendaftar akan diverifikasi ataupun diidentifikasi oleh Kepala Dinas Koperasi untuk didata, melakukan pengecekan apakah pelaku usaha tersebut benar-benar layak mendapatkan bantuan. Artinya memang ada proses penilaian begitu dari kepala dinas setempat untuk menentukan apakah bantuan itu dapat dikucurkan kepada pelaku usaha tersebut. Nah, selain itu pelaku usaha juga bisa diusulkan oleh instansi lain, di antaranya dinas yang membidangi koperasi dan UMKM provinsi dan kabupaten kota, ataupun juga bisa diajukan oleh koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum. Kemudian juga bisa diajukan Alin oleh kementerian ataupun lembaga, oleh juga perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK, dan juga terakhir bisa diajukan oleh lembaga penyalur program kredit pemerintah yang terdiri dari atas BUMN dan juga BLU. Sedangkan syaratnya Alin, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para calon penerima stimulus, di mana syarat-syarat tersebut seperti pelaku usaha mikro tidak sedang menerima kredit modal kerja dari perbankan atau unbankable, kemudian merupakan warga negara Indonesia atau WNI, kemudian mempunyai nomor kependudukan atau NIK, mempunyai usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan dari pengusul, juga bukan merupakan aparatur sipil negara atau ASN, bukan merupakan anggota TNI, Polri, dan juga bukan pegawai BUMN dan juga BUMD. Nah, nanti bagi pelaku usaha ini yang telah lolos begitu, proses pemeriksaan akan diberikan bantuan secara transfer pada rekening masing-masing pemilik usaha. Nah, memang harapannya stimulus ini diharapkan dapat menggairahkan dan mendorong pasar UMKM di Indonesia, juga dapat membantu Alin para pelaku usaha yang saat ini sangat terdampak oleh pandemi COVID-19. Begitu harapannya. Kembali ke Anda.